Karena jangan salah, kadang nyamuk itu jentiknya adanya di tempat yang nggak kita sadari loh. Misalnya Dispenser, nyamuknya kan nyamuk elit gitu kan. Oh, nyamuk elit gitu kan. Dia nggak suka di tempat yang kotor-kotor. Karena rating bukan hanya milik Pogi, bukan milik COVID loh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Induk Kampor. Nah, kali ini kita akan bahas topik terkait yang sedang trending, yaitu DBD. Kalau berbicara DBD pasti urusannya dengan kesehatan nih, dan kebetulan di samping saya ini sudah hadir Dokter. Selamat Ya, selamat sore. Wah, masih PSBB. PSBB. Nah, Dok nih melihat DBD hari ini, Ya. saya dengar informasi dari pemberitaan tertinggi nih se Jawa Barat, Iya. ada 16 kematian ya. Iya. Nah, ini bisa diceritakan? 17 Oh, kematian. 17 kematian. Data terakhir kemarin masih 17 kematian. 17 kematian. Nah, ada 17 kematian kok bisa banyak ini yang meninggal, gimana ini? Nah, ini memang jadi keprihatinan kita semua di tengah sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini belum juga yang juga belum tuntas selesai, kita masih dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tapi di tengah pandemi ini kita sangat pahami bahwa kita memiliki penyakit lain, penyakit tropik lainnya yang memang punya potensi penyebaran, di antaranya adalah DBD. Nah, DBD data terakhir di Kota Tasikmalaya itu sekitar yang terpapar DBD itu 769 orang. 769 dan bukan data yang main-main gitu kan. Kemudian angka kematian terakhir yang ada di laporan kami masuk ke kami ke Dinas Kesehatan itu 17 orang. Nah, ini ada berbagai macam hal kenapa menjadi tinggi angka kematian. Di antaranya memang ada yang terkait dengan COVID. Artinya terkait dengan COVID itu dampak daripada COVID ini sendiri. Karena dari angka kematian yang ada sebagian besar memang dari data yang kami kumpulkan dari puskesmas maupun di rumah sakit, itu angka kematiannya sudah masuk dalam fase DSS, Dengue Shock Syndrome, gitu kan. Ini baru lagi ada DBD, ada DSS, gitu kan. DSS ini adalah fase ketika orang terkena demam berdarah, kemudian masuk satu fase perjalanan penyakitnya, itu masuk pada fase yang akhir itu adalah shock, yang dikenal dengan Dengue Shock Syndrome, di mana pembuluh darah mulai kolap, orang mulai kekurangan cairan, fase itu. Nah, sudah dalam fase itu kebanyakan. Nah, artinya ini ada keterlambatan, gitu kan? Keterlambatan memeriksakan diri, gitu kan? Yang cuma saya akhirnya kan penanganan di medis pun jadi tidak maksimal, gitu kan? Kalau sudah dalam fase DSS ini, gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Tapi kenapa masyarakat terlambat memeriksakan diri? Ada datanya, ada alasan mereka sudah sampai DSS baru bisa datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ini memang ada beberapa hal. Pertama memang pengetahuan masyarakat yang memang terkait DBD ini, kepedulian terhadap DBD ini, atau kurang memahami gejala DBD. Kita tidak juga bisa menyalahkan masyarakat begitu saja, karena memang DBD sekarang itu gejala klasiknya, gejala yang seperti kita jumpai pada DBD kan dulu mesti ada ruam merah, bintik merah, panas. Nah, kadang sekarang yang didapati itu adalah demam saja, sehingga orang menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang harus diwaspadai. Itu yang pertama dalam pengetahuan tentang gejala DBD itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa gejala klasik memang yang menghilang, gejala yang mungkin dulu pernah disosialisasikan itu jadi ada perubahan kan. Sekarang paling hanya ada demam saja. Kalau dulu kan begitu lengkap, ada ruam merahnya, ada nyeri kepala, nyeri hati, bukan hanya demam. Sekarang
terkadang hanya demam saja. Itu yang pertama mengenai gejala. Kemudian selanjutnya mungkin di tengah pandemi ini ada beberapa memang kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang di puskesmas kayak kita kan mengenai pause, berhenti sebentar gitu kan, termasuk format-format ya, untuk penyampaian diantaranya itu adalah posyandu juga kan kita berhenti posyandu. Kemudian juga ada himbauan kalau tidak berat itu tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Oh, jadi kayak paranastiris. Iya. Sekarang harus waspada ya. Iya, Paranastiris makanya gitu sekarang aja. kalau memang ada keluhan harus secepatnya memeriksakan diri. Sehingga karena dulu orang mungkin takut ke paskes, takut yang meriksanya pakai hazmat, dengan begitu lengkap, sehingga orang agak ketakutan dengan COVID ini. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang butuh pertolongan apabila demamnya belum turun selama 3 hari kan selalu kita anjurkan secepatnya menemui paskes terdekat. Nah ini ada beberapa kendala yang menjadi perlambatan yang hal seperti itu. Kan angka kejadiannya itu antara bulan Mei Juni paling tinggi. Maret April ya, akhir April Mei Juni pas kita lagi naik-naiknya COVID-19 itu kan. Nah ini juga ada juga yang terlewatkan kasus-kasus penyakit lainnya yang memang punya potensi. Nah, Dok, ini kan tadi gejala-gejalanya kan sulit dikenali ya. Hanya meriang, panas tiris lah bahasa masyarakat itu. Bergerai lah kata orang gitu. Tapi sebenarnya apakah itu ada kaitan dengan memang hari ini DBD itu penyakitnya itu memang kan kalau dulu mah nyamuk Aedes aegypti. Iya betul. Apakah karena hari ini nyamuknya juga di-upgrade mungkin ya? Iya. Jadi gejala-gejalanya itu tidak bisa dikenali gitu. Ya itu memang kemarin kebetulan kita memanggil beberapa ahli ya dari perguruan tinggi sama beberapa institusi lah, kita berdiskusi tentang DBD ini. Karena kan sebetulnya DBD ini barang lama yang setiap tahun terjadi gitu. Makanya ketika di tengah pandemi COVID kami di Dinas Kesehatan bagaimana nih kita bisa prediksi bahwa DBD ini jangan-jangan nanti masuk masa outbreak gitu di tengah kepanikan kita waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak panik lagi itu urusan COVID kan sudah mulai bisa terkendalikan di Kota Tasik gitu kan. Nah ini yang menjadi perhatian kita sehingga kita mengundang bagaimana ini karena sudah mulai ada kasus Januari, Februari kita mulai naikkan DBD itu sampai puncaknya di bulan Mei Juni itu gitu kan. Sehingga bulan Mei kita manggil berkonsultasi dengan beberapa ahli bikin kajian untuk hal tersebut dan di sana memang pertama yang diinformasikan kepada kami dan yang juga kami sampaikan ke publik hati-hati dengan gejala karena gejala spesifik dan dengan nyamuknya sendiri ini yang harus kita waspadai. Nah nyamuk ini kalau dulu mungkin kan nyamuk dewasa gigit orang sakit ya, terus gigit yang sehat, gigit saya, gigit yang ini, kan ini sakit gitu kan. Nah kan sekarang sudah tidak lagi seperti itu ternyata. Diduga sekarang ketika nyamuk itu bertelur, nyamuk jadi jentik jadi dewasa. Nah, walaupun tanpa gigit orang yang sakit, ternyata diduga dari mulai perkembangan nyamuk ini tanpa harus menggigit orang yang sakit, dia sudah membawa karakter penyakit itu. Nah, sehingga ketika gigit orang itu terjadi demam berdarah. Nah, ini yang harus kita waspadai, maka sangat penting untuk membasmi sarang-sarang nyamuk ini. Kita istilahkan PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk mati. Jadi jentik sendiri sekarang udah bawa virus. Nah itu yang diduga sebenarnya dikhawatirkan ya seperti itu kemungkinannya sekarang. Lebih serem dari COVID. Iya sebetulnya lebih serem. Saya tidak bermaksud membandingkan antara COVID dengan DBD. Ini adalah dua-duanya penyakit yang punya potensi menular dan punya tingkat fatalitas juga. COVID kita pahami berapa penyebarannya memang sangat masif, bahkan pandemi kan. Yang meninggal juga kita bisa lihat. Tapi DBD juga
Kalau kita hitung persentase di Kota Tasik, ya tentu kalau dengan DBD kita banyak yang DBD gitu kan, 17 orang. COVID kita dari yang PCR positif nggak sampai segitu, hanya dua hanya 2 orang. 21. Yang dari yang 3-nya itu dari PDP kan? Iya. Pemirsa, ini KLP sudah kebuka nih. Ada rasa-rasa KLP di DBD. Nah, nanti kita akan bahas ke yang lebih mengasihkan lagi. Jangan kemana-mana.